Hasil ini bentuk bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kehebatan apapun, kebesaran apapun, Allah akan kalahkan karena kesombongan. Dengan hal yang apa? Hal yang kecil. Tuh lihat siapa? Abu Jahal ya, mati oleh siapa? Oleh anak kecil. Dan ternyata ini belum mati. Jadi dikiranya mati kan? Udah jatuh nih sama Mu'ad dan Muawid ini, dikiranya jatuh, udah mati, ternyata enggak, masih sekarat. Masih ngap-ngapan. Saking kuatnya dia, enggak mati-mati nih orang. Ya. Pakai immortal kayaknya. Ya. Masih hidup. Terus siapa ya? Ibn Mas'ud datang. Ibn Mas'ud ini dia termasuk orang yang punya dendam dengan Abu Jahal. Apa dendamnya dia? Dulu ketika di Mekah, dia pernah baca surat Ar-Rahman di depan Ka'bah. Kan Islam masih sembunyi-sembunyi nih. Ibn Mas'ud emang rada tengil anaknya. Ya. Dia baca surat Ar-Rahman, Ar-Rahman kan surat tentang apa? Keesaan Allah, kenikmatan yang Allah berikan di depan Ka'bah. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Dengan suara lantang, Abu Jahal dengar. Itu baca apa tadi? Berani-beraninya itu baca di markas kita nih. Ta'al. Betul di tabok, nggak nyampe situ doang, di sesel kupingnya. Di resmi buat pelajaran bagi ente, jangan macam-macam ente. Ya, di kampung orang berani-beraninya ente tengil, diiris itu kupingnya. Nah, ketika di Badar, balas dendam nih Ibn Mas'ud. Ketika keliling-keliling, mana si Abu Jahal nih? Ketemu juga lagi ngap-ngapan. Wah, belum mati nih orang. Dia bawa pisau, ya datang ke siapa Abu Jahal, saking gedenya nih orang, itu naik ke atas dadanya Abu Jahal. Ibn Mas'ud kecil banget dia anak, ya sering diledekin sama sahabat. Ya, Ibn Mas'ud itu daging yang sedang berjalan, saking kecilnya dia. Tapi kata Nabi Muhammad, hati-hati mulut kalian. Ibn Mas'ud itu walaupun tubuhnya kecil, tapi kalau dua betisnya ditimbang nanti, ya itu lebih berat daripada gunung Uhud. Ya, besar pahala yang dimiliki oleh Ibn Mas'ud. Dan ini termasuk sahabat yang ittiba dengan Nabi sangat begitu kuat. Pernah suatu ketika, maaf ya sedikit keluar jalur. Pernah suatu ketika Ibn Mas'ud ini tahu, saking ittibanya dengan Nabi, pernah dia ketika berjalan di suatu tempat ada pohon, rantingnya emang rada turun dikit. Itu Ibn Mas'ud nunduk. Ini sahabat ngetawain, itu ngapain? Nunduk-nunduk sambil jalan. Ini ada ranting. Emang itu tinggi? Kalau orang tinggi kan wajar nunduk ya. Ini orang pendek, itu ngapain nunduk? Kata dia apa? Ana pernah lihat Nabi Muhammad ketika melewati ini pohon, Nabi nunduk. Katanya sahabatnya bilang, Nabi Muhammad nunduk wajar. Kenapa? Nabi Muhammad tinggi lah ente. Konten ngapain nunduk-nunduk? Enggak, ana enggak peduli. Walaupun ana pendek, yang penting apa? Ana mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, alhasil ini saking gedenya tubuhnya Abu Jahal itu dinaikin oleh Ibn Mas'ud. Pengen diapain? Awalnya diapain? Diiris tuh kupingnya. Kisos namanya. Kata Ibn Mas'ud, al-udhun bil-udhun wa ra'su ziyadah. Kupingnya disesel dulu nih. Terus habis itu mau dipenggal kepalanya, tapi pakai pisau. Ya kagak mempan, palanya gede. Bahkan ini saking sombong dan dahsyatnya nih Abu Jahal, itu sampai detik-detik kematiannya masih sombong. Dibilang, itu mau ngapain? Penggal kepala ana. Jangan pakai itu. Nih, ambil pedang ana nih. Itu pegang pedang ana, itu penggal kepala ana nih, rada ke bawahan dikit. Terus habis itu, nanti kasih kepala ana kepada Muhammad, bilang, kepala ana lebih besar daripada kepala dia. Itu udah mau mati, ya, masih sombong. Makanya kata Nabi, Fir'aunnya aku, kata Nabi Muhammad, Fir'aunnya Nabi Muhammad itu lebih dahsyat daripada Fir'aunnya Nabi Musa. Artinya Fir'aun ini istilah seseorang yang kekafirannya luar biasa. Kalau Fir'aunnya Nabi Musa, dia ketika tenggelam, detik-detik sebelum napas terakhir, itu ada penyesalan. Qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi Banu Israel. Kata siapa? Fir'aun ini, ketika detik-detik kematian, tatkala tenggelam, dia mengatakan, aku beriman kepada Allah, kepada Tuhan, yang mana disembah oleh Bani Israel. Itu masih ada penyesalan, tapi telat. Nah ini Abu Jahal, sebelum matinya tetap masih sombong dan meyakini kekafirannya. Waliyadzubillah min dzalik. Walhasil Allah ingin membuktikan bahwasanya apa? Tuh orang-orang yang sombong Allah binasakan dengan hal yang sederhana. Bahkan Raja Namrud itu mati karena apa? Nyamuk yang masuk ke hidungnya.
nyamuk masuk ke hidung, muter ke kepalanya. Jadi kalau bunyi digentosin kepalanya. Bunyi dikit, gentosin biar tenang gitu. Ya bahkan nyuruh ajudannya tuh pukul kepalanya, pukul. Tabok. Sampai mati itu gara-garanya nyamuk. Ya, bahkan Raja Abraha itu mati karena burung. Ya. Mati karena burung. Terus ada lagi raja Mongol. Ya kan, yang menguasai seluruh dunia. Pada saat itu mati cuma karena jatuh dari kuda. Mati. Ada lagi tuh, ada penyair dari Yunani kuno tuh, ada orang terpandang. Ya. Dia mati karena apa? Kejatuhan kura-kura dari atas. Jadi dia kepalanya botak. Jadi ada kura-kura dibawa oleh burung. Ya kan? Burung itu ya kalau pengen memecahkan cangkang kura-kura ya dijatuhin. Jadi dikiranya batu padahal kepala orang. Tuing, jatuh, mati itu, udah ketimpa apa? Ketimpa kura-kura. Itu banyak ya. Jadi makan jangan sombong. Nah, perang Badar mengajarkan kita apa? Bahwasanya kemenangan tidak berpatokan pada seberapa banyaknya jumlah pasukan. Kemenangan peperangan tidak berpatokan pada seberapa lengkapnya alat perang yang dimiliki. Tapi dalam hal apapun, bukan hanya peperangan, kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, bentuk bantuan apapun itu akan datang kepada orang-orang yang penuh dengan keimanan, penuh dengan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala.